Dan jawaban dari saya pernah search di Google Translate, introvert itu menyendiri suka ya? menyendiri. Sudah diterjemahkan secara itu ya. Kok bisa teori ini bisa segitu nyimpangnya, Bang, antara orang yang memang benar-benar melakukan penelitiannya sama yang Gustav yang tadi yang menyatakan seperti itu, sama Google Translate ini yang mungkin semua orang akan percaya dengan apa yang diterjemahkannya itu, Bang. Iya, tadi lah yang kita coba bicarakan ya. Ada yang namanya masa glorifikasi tadi ya. Itu salah satu penyebabnya juga. Dan juga sekarang kalau kita coba lihat nih, definisi yang diakui dan iakan oleh semua orang itu memang itu yang sekarang. Yeah. Sehingga sekarang itu apakah kita menyalahi itu, saya rasa Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast IAIN Kerinci. Kali ini tentunya dengan segmen yang sama tapi dengan suasana yang berbeda pada konten sebelumnya, yaitu segmen dosen ajar. Kali ini saya selaku mahasiswa sebagai podcasternya, saya Ahmad Nasai, dan bersama seorang ahli di bidang BK ya, Bang ya, sebagai konselor. Iya. Ya, bimbingan, yaitu Bang Agung Prasetya. Kenalin lah jurusannya apa gitu. Oh ya, oke. Sebenarnya saya nggak ada hubungannya apa dengan BK ya, tapi di sini saya diamanahkan sebagai podcaster ya. Udah, jurusan saya itu ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Kerinci. Oke. Itu saja kayaknya, Bang ya. Iya, itu pas. Kali ini kita akan bahasnya seperti yang saya katakan tadi, yaitu tentang BK ya. Iya, kita akan bahas sedikit banyak tentang itulah ya. Yang tentunya yang bakal jadi fokus bahasan kita ialah extrovert dan introvert. Iya. Bersama Pak Agung Prasetya. Abang ya? Abang ya? Abang. Ya biar lebih santai ya. Ya, Bang Agung Prasetya. Biasa saya panggil Bang Agung atau Bang Agi ya. Janganlah. Jangan Bang Agi ya, Bang Agung aja. Oke. Ini suasana kita beda sekarang ya? Iya, biasanya kita di dalam studio. Kalau untuk di kafe ini pertama kalinya, Bang. Iya, kita coba situasi yang nggak berbeda. Karena memang sepertinya kalau kita coba lihat, orang lebih senangnya dengan pembicaraan yang santai seperti ini daripada harus ini ya, studio formal gitu kan. Oh, benar. Makanya kali ini kita coba lahirkan suasana yang berbeda. Iya, memang harus ada inovasi. Betul-betul saya setuju. Oke, Bang Agung. Ya, sebelum kita jauh, Abang nih belum nyapa nih sahabat-sahabat progresif yang masih di rumah. Oke, sahabat progresif. Tadi saya rekaman juga sebenarnya ya. Sekarang kita rekaman lagi. Gak apa-apa. Karena memang sistem media itu kita harus mengumpulkan apa yang harus kita publish sebanyak-banyaknya ya. Ya mungkin kalau sahabat progresif semua sudah tahu juga sih siapa saya sering nongol juga kan di podcast ya. Benar. Jadi kalau di podcast yang biasanya saya di podcaster itu biasanya itu podcast yang formal yang diinisiasikan untuk promosi kampus. Yang sekarang ini memang kita fokuskan kepada pengembangan pembinaan ya bagi mahasiswa seperti Ahmad Nasai. Bagaimana ini akan menjadi peluang pengembangan kompetisi juga bagi mahasiswa. Jadi kita di IAIN Kerinci kita akan mencoba untuk tampung apapun bentuk minat dari mahasiswa. Ini salah satu bentuknya. Oke. Gimana Nasai perasaannya jadi podcaster? Kemarin juga ada ya dengan Pak De ya? Ya, di segmen yang sama, Bang. Segmen dosen ajar. Abang yang kedua, namun suasana Abang ini yang pertama, Bang. Iya. Oh iya. Kita di luar nih ya. Di luar. Karena memungkinkan nih kedepannya kan seperti ini nih segmen dosen ajar. Ya, benar. Nah, nanti untuk segmen dosen ajar nih, Bang, nggak terbatas di kita aja. Bagi Bapak Ibu dosen-dosen yang mau betul. nimbrung bareng kita, ngobrol, ngopi, bahas fokusnya Bapak Ibu masing-masing, kita terbuka dengan Lego. Ini bisa jadi peluang loh Bapak Ibu. Sekarang mungkin kita di dosen itu tidak menganggap ini ya ngisi materi di podcast ini sebagai bentuk pengabdian masyarakat. Mana tahu kedepannya ada gitu ya. Ini kan pengabdian loh. Kita kan ngasih tahu orang gitu kan. Banyak orang yang nonton nanti jadi tahu gitu.
Bisa jadi kum juga nih kalau jadi dosen. Iya, mungkin nanti di suasana yang begini kita bisa undang orang yang bisa saksikan secara live juga, Bang. Mungkin ya. Iya, nanti. bisa di IG gitu ya. Di suasana gini ya kan, orang duduk-duduk, kita ngobrol di sini bahas tentang betul. konsentrasi yang apa. Karena ada banyak sekali yang bisa kita bahas. Oke, kita fokus pada pembahasan kita. Oke, sorry Bang. Ini banyak nih kalau asik kalau ngobrol kita bahas podcast kita yang sedang progres berjalan gitu kan. progres berjalan. Oke, Bang. Kita tadi udah menggarisbawahi bahwa di BK kita akan fokus ke introvert dan extrovert. Nah, mungkin Bang bisa dijelasin dulu sih apa itu extrovert dan introvert sesuai dengan teorinya gitu. Oke, tapi sebelum kita bahas teori, sepertinya kita harus bahas nih dulu definisi yang paling melekat di diri masyarakat sekarang ya. Oke, secara universal. Iya, karena sekarang itu definisi yang paling dekat dengan introvert dan extrovert itu, introvert itu suka menyendiri, dan extrovert itu orang yang suka rame-rame. Ya, secara itu pemaknaannya. Orang menganggap oh dia ini introvert. Kenapa? Karena saya nggak suka rame-rame, saya pengennya sendiri-sendiri gitu ya. Yeah. Kemudian ada orang yang ngakunya extrovert. Kenapa dia suka extrovert? Dia saya nggak pengen sendiri-sendiri, saya pengen rame-rame gitu. Nah, pada dasarnya pengklasifikasian introvert dan extrovert ini sebenarnya ini sudah menyimpang. Menyimpang maksudnya gimana? Kita mengalami miskonsepsi yang sangat luar biasa ketika berbicara tentang introvert dan extrovert. Nah, saya mungkin pernah ketemu dengan kawan-kawannya ya atau sahabat-sahabatnya yang memberikan pengakuan terhadap dirinya sendiri kalau saya itu introvert. Ya, saya pernah kalau juga saya itu extrovert gitu ya. Dalam banyak sekali situasi. Bahkan sekarang itu di media sosial, dengan mudahnya media sosial, kita juga mudah mengakses informasi dengan segala macam bentuknya. Itu kan sering ketemu ya di IG itu, di TikTok keluar gambar burung gitu ya. Ada gambar pohon. Jika kamu melihat 2 ekor burung, maka kamu ekstrovert. Jika kamu melihat pohon, maka kamu introvert. Pernah ketemu gitu kan? Nah, jadi sebenarnya konsep asesmen yang seperti itu terkadang kita tidak menyalahi itu Nasai, karena memang secara teori itu memang ada satu teori yang mengantarkan kita ke dalam analisis itu. Kalau kawan-kawan mau, sahabat-sahabat mau lihat, itu bisa dilihat, diakses di internet, silakan dicari. Ada teori yang namanya Gestalt. Jadi dalam teori Gestalt itu kita mencoba menganalisis bagaimana orang mempersepsikan sesuatu. Nah, itu memang ada dalam teori Gestalt. Nah, namun teori introvert dan extrovert ini sebenarnya secara langsung itu tidak ada kaitannya dengan Gestalt. Karena teori introvert dan extrovert ini lahir dari pemikiran Gustav Jung. Ini muridnya Freud ya. Yang mencoba mengungkapkan sebuah teori, sebuah konsep yang mengakomodir kepribadian manusia. Kapan keluar ekstrovert dan introvert itu dikeluarkan oleh Gustav Jung itu dalam satu konteks yang disebut dengan arketip. Jadi ada salah satu arketip itu adalah, arketipnya apa, Bang? Arketip itu yang menjadi ciri-ciri Nasai. Jadi Nasai itu punya arketip yang berbeda dengan saya. Ciri-ciri seseorang. Jadi nanti arketip itulah nanti yang dikeluarkan, dan itu yang akan jadi kepribadian. Jadi ada beberapa poin arketip itu yang penting untuk diketahui. Itu sebenarnya ada anima, ada animus. Animus itu adalah orientasi gender. Ya. Jadi ada orang-orang yang anima, itu adalah orang-orang yang secara orientasi gender dia mengarah kepada bentuk maskulinitas, kelelaki-lakian. Kemudian ada yang animus, orientasi gender yang feminim, ataupun orang-orang yang keperempuanan, segala sesuatu dengan perasaan. Tapi tetap itu adalah arketip. Artinya arketip di sini adalah tidak ada di situ sifatnya penetapan. Jadi tidak ada orang yang selalu anima dan tidak ada orang yang selalu animus dalam teorinya. Oke. Sehingga arketip ini nantinya ada arketip. Kemudian yang kita akan bahas ini ada arketip yang disebut dengan arketip ketertarikan. Bukan arketip, orientasi ketertarikan. Nah, jadi ceritanya begini, ada arketip-arketip. Nanti silakan sahabat-sahabat lihat ya. Ada arketip-arketip, tipe-tipe arketip. Jadi nanti tipe arketip itu nanti akan mengarahkan individu atau mengarahkan manusia kepada kepribadian yang dia tampilkan. Dan arketip itu banyak jenisnya gitu.
Jadi tidak ada yang istilahnya nanti bayangan segala macam, itu banyak jenisnya. Nah, teruntuk untuk introvert dan extrovert itu disebut dengan arketip social oriented, atau saya sebut dengan ketertarikan sosial. Ketertarikan sosial. Nah, orientasi dia tentang sosial itu seperti apa gitu. Nah, dalam teori itu Gustav Jung itu menjelaskan introvert dengan istilah intraversion. Versi versi yang kediri. Ketika didefinisikan secara teori, intraversion itu berarti adalah orientasi sosial yang mengarahkan ataupun yang meletakkan pusatnya itu pada diri sendiri. Sebagai perbandingan. Bukan internalisasinya ya, itu ke diri sendiri. Dan orang-orang yang lawannya, orang-orang yang extraversion, yang menampilkan arketip extraversion, dia memiliki orientasi sosial kepada orang lain, atau bukan orang lain, segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Apakah ini mengindikasikan orang ketika dia introvert, dia akan tidak suka dengan orang keramaian? Oh tidak, belum tentu. Dan apakah dia ekstrovert, dia lebih suka orang ramai dan nggak suka menyendiri? Oh belum tentu. Jika seadanya kita analisis dalam konteks teori ini. Iya benar. Karena apa? Karena salah satu ini paling penting saya rasa ya, dalam menafsirkan orientasi sosial orang, kita tidak bisa menganggap orang itu kaku dengan orientasinya. Artinya apa? Tidak ada yang orang introvert ekstrim dan tidak ada orang yang ekstrovert ekstrim. Contohnya Bang, boleh disebut? Contohnya ini agak bingung di social oriented itu Bang. Ya, contohnya gini ya. Tidak ada orang yang selama hidupnya itu tidak butuh orang lain. Ya benar. Tidak ada orang yang selama hidupnya secara ekstrim dia hanya pengen sendiri. Tidak ada. Oh, ini mengacu pada pengertian dari introvert dan extrovert secara umum yang banyak berkembang sekarang. Iya betul. Orang menganggap oh ini introvert, oh dia nggak suka rame-rame gitu. Dia pengen sendiri menyendiri gitu. Ya benar juga sih. Padahal dalam teorinya itu tidak ada yang namanya introvert ekstrim dan tidak ada extrovert ekstrim. Orang-orang introvert yang mengakui dirinya introvert, senyaman apapun orang itu sendiri-sendiri, dia tidak akan pernah tahan lebih dari 3 hari untuk sendiri. Mengapa saya berani asumsikan itu? Karena memang secara diri kita ini zon politikon. Kita tuh manusia tuh zon politikon. Hewan yang bermasyarakat. Kita nggak mungkin nggak butuh orang dalam konteks secara umum ya, apalagi nanti dalam aspek-aspek yang lebih kecil. Iya benar. Pun nggak ada orang yang extrovert secara ekstrim. Tidak ada orang yang harus selalu bareng. Bisa. Setidaknya dia tidur tuh harus sendiri. Iya. Bahkan orang nikah pun, walaupun dia tidur barengan sama istrinya, tidurnya sendiri. Berarti ya kalau dari penjelasan itu, orang-orang yang mengatakan saya ini introvert itu salah Bang. Inilah yang kita sebut dengan ada fenomena ya, masa iya. Ada seorang profesor dari Amerika itu, saya ingat nama asli, tapi yang saya ingat tuh O'Hara namanya. Jadi beliau mengatakan bahwa, ini beliau lama ya, beliau mengatakan ini tahun 90-an. Dia mengatakan akan ada sebuah masa di mana orang-orang itu mulai melakukan sesuatu yang disebut dengan glorifikasi ataupun usaha untuk mengglorikan atau mengagungkan sesuatu. Nah, yang diagungkannya itu adalah kecenderungan psikologis seperti introvert dan extrovert. Jadi dia menganggap dengan dia mengakui dirinya introvert, kemudian dia mengatakan orang ekstrovert, saya introvert, dia tuh ekstrovert, nih ekstrovert. Terciptalah sebuah pengagungan di mana orang-orang mengakui dirinya introvert itu punya kelebihan. Dan orang-orang yang mengakui dirinya ekstrovert itu punya kelebihan. Padahal secara teori jika kita kembali ke belakang, nggak ada orang yang introvert dan nggak ada orang yang ekstrovert. Iya. Sorry nih Bang, tadi menurut teori Gustav Jung itu belum selesai ya Bang jelaskan. Iya. Yang social oriented itu apa? Gimana cara sebut? Iya, social oriented. Social oriented itu. Jadi
kita kan tadi bahas arketip ya. Ada Iya. banyak sekali. Kalau nggak salah ada 8. Jadi salah satunya itu ada social oriented. Jadi arketip sosial ini itu ketika kita definisikan menurut yang itu adalah bagaimana orang memunculkan kecenderungannya dalam mempersepsikan lingkungan sosial. Contohnya ya, misalnya gini, misalkan nih ya, kita sekarang di arah Faton Square ya, di kedai kopi. Sini ada orang duduk, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ini ada kita duduk di sini, kemudian di situ ada orang duduk, di depan tadi juga orang duduk, di sini juga orang duduk. Nah, dalam situasi itu, orang-orang di situ itu memiliki orientasi sosialnya sendiri-sendiri. Ya, benar. Ada orang tadi duduk di depan sambil ngobrol dengan kawan-kawannya, sambil ketawa atau segala macam. Kemudian ada orang yang duduk sambil main HP sendiri, buka laptop sendiri dan segala macamnya. Kalau kita coba lihat di situ, setiap orang ternyata memiliki kecenderungan orientasi sosialnya, atau kita coba bilang ketertarikan secara sosial. Kita coba contohkan, ada beberapa orang atau ada beberapa kelompok yang dia senang nongkrong di kedai kopi semacam kita ini, itu di tempat yang ada live musiknya. Ya. Kalau nggak ada live musiknya nggak asik, itu ada yang kurang kayaknya, gitu kan? Atau ada yang orang pengen kayak kita nih, Iya, ngobrol, diskusi. Kalau ada live musik, kita ngobrol nggak kedengaran apa yang dibilang orang gitu kan? Iya, benar juga. Nah, dalam situasi itu kita coba lihat apakah setiap waktu Nasai yang pengen live musik terus atau sesekali pengen sendiri, atau apakah setiap waktu Nasai pengen sendiri atau sesekali pengen live musik. Nah, menurut social oriented tadi, kita tidak pernah secara ekstrim hanya memilah satu tempat. Iya. Sekali-sekali kita pengen asik lah dengar live musik. Sesekali pengen kayaknya pengen sendiri-sendiri deh. Nah, itu secara definisi yang melekat kepada introvert dan extrovert ya. Tapi kalau kita coba maknai secara social oriented tadi atau orientasi tadi, contohnya gini, orang-orang introversion ataupun orang introvert bahasa sekarangnya, itu adalah orang-orang yang mempersepsikan lingkungan sosialnya, yang meletakkan persepsi lingkungan sosialnya itu terhadap dirinya. Oke. Nah, atau ada orang-orang yang extraversion yang meletakkan persepsi sosialnya itu kepada orang lain. Saya contohkan ya. Ini dicontohkan oleh Gustav Jung. Yang pertama, orang-orang introversion itu dicontohkan sebagai orang-orang yang ketika melihat ada keramaian, misalkan ada kemarin 17 Agustus ada orang ada orang pawai, parade, ada orang parade. Kemudian ada paskibra, itu paling keren lah, itu paling depan ya, paling keren. Kalau orang-orang introversion, dia akan melakukan internalisasi terhadap yang dilihat ke dirinya. Dia mikir, saya bisa nggak ya? Dia mengklarifikasi yang dilakukan orang itu ke dirinya. Saya bisa nggak ya melakukan itu ya? Gitu. Itu yang Introversion, orang introvert. Tapi ini tetap kecenderungan. Iya, Ingat, ini benar. kecenderungan. Kemudian ada orang extraversion, dia meletakkan standar kepada orang lain. Artinya apa? Persepsi yang dimunculkan tuh ke orang lain, ke orang di luar dirinya. Kalau kayak gitu, nggak bisa. saya juga bisa. Saya juga bisa jadi komandan upacara, itu hal yang mudah itu. Dia bisa, saya harus bisa. Nah, itu bentuk dari introversion dan extraversion secara contoh. Ini ada hubungannya nggak Bang sama optimis dan pesimis? Oh, mungkin nanti pembahasan kita akan sampai situ ya. Nggak tahu. Soalnya kalau Bang bilang ya kita meletakkan standar diri kita pada orang lain, ketika orang lain itu bisa, maka kita juga harus bisa. Itu agak nyambung nih sama optimis sama pesimis. Ya, bisa kita analisa sampai ke situ, Nasai. Kita coba lihat misalkan ya, saya contohkan. Ada satu waktu dicontohkan orang-orang yang menyebut namanya introvert itu ya, orang-orang yang introvert itu saya sekali lagi tidak meletakkan penyendiriannya ya, tapi dia itu adalah orang-orang yang suka menjelajah tempat-tempat lama, tempat-tempat lokasi-lokasi yang sangat identik dengan zaman-zaman dahulu lah, tempat-tempat yang klasik lah gitu, klasik. Lalu dengan orientasi, padahal dia mengaku dalam kondisi orang banyak bilang dia introvert ya, tapi dia sering sering main-main keluar, sering main-main keluar.
dia pergi ke suatu tempat ada kastil, dia perhatikan kastil itu ya. Ya. Mulai dipelajari sejarah-sejarahnya dan segala macamnya. Dan nanti orang itu membuat sebuah cerita yang terkait dengan apa yang dia pahami tadi. Nah, sekarang terkenal Harry Potter. Iya. Ada novel Harry Potter. Nah, kalau kita coba lihat di situ, yang nulis Harry Potter itu apakah introvert atau extrovert? Secara konteks itunya. Kalau kita bahas suka menyendiri atau enggaknya. Iya. Kita pasti akan mengandalkan, oh dia ini introvert karena nulis buku nggak mungkin orang rame-rame. Iya benar. Tapi kenyataannya dengan kebiasaan dia main keluar, dia nanya-nanya ke orang, ini gimana sejarahnya, ini kemana arahnya, berarti dia ekstrovert. Benar. Sehingga dalam situasi ini kita nggak bisa bilang orang introvert itu introvert, enggak. Jangan-jangan dia ekstrovert. Kita juga nggak bisa bilang dia ekstrovert, jangan-jangan dia introvert. Banyak kita temukan orang-orang yang ketika konser dia ribut-ribut, pengen moshing dan segala macamnya. Tapi kenyataannya ketika ditanyakan masalah hidupnya banyak. Bahkan orang masuk ke tempat yang rame-rame itu bentuk luapan emosinya. Bentuk dia menarik diri dari lingkungan yang tidak dia sukai. Apakah dia yang ribut-ribut ketika konser itu kita anggap ekstrovert secara ekstrem? Enggak. Karena ada introvert di dirinya. Artinya ekstrovert sama introvert ini nggak bisa dikatakan kondisi sepanjang hidupnya. Nggak bisa. Makanya tadi kita bilang kecenderungan. Iya. Tapi sewaktu-waktu dia akan menjadi Betul. introvert, sewaktu-waktu akan menjadi Iya. ekstrovert. Itu secara pengertian yang umumnya Iya. Bang, ya. Dan lagi-lagi ekstrovert introvert itu tidak agak berbeda dengan apa yang harusnya kita maknai sebagai akademisi ya. Iya. Sebagai mahasiswa ini saya sayang nih mahasiswa kita ini banyak yang melakukan itu. Banyak yang melakukan klaim-klaim diri saya ekstrovert, saya introvert. Nah, itu saya juga agak lucu nih Bang. Sorry nih, setelah ngobrol sama Abang nih, saya agak ngerasa lucu dengan postingan yang mungkin dulu saya pernah Lakukan. buat itu, ya lewat ya Snapgram. Atau ya kayak ya suatu postingan yang menyatakan saya ini introvert. Padahal dengan postingan itu banyak orang yang menyaksikan postingan saya itu, Bang. Dan itu benar. Dan itu orang bilang, oh itu benar, nah saya itu introvert katanya ya. Ini saya agak lucu. Kalau saya introvert, kenapa saya buka seluruh kegiatan saya ke... Betul. Nah jadi gini, jadi dalam ini kita coba bongkar sedikit ya, ada sisi psikologi ya. Nah ini jahat sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, ini untuk upaya kita untuk memberikan literasi kepada masyarakat ya. Iya. Terutama masyarakat akademis. Sebenarnya kalau kita coba lihat, asesmen dalam psikologi itu sehingga kita bisa menentukan orang ini introversion, extraversion, itu lumayan rumit dan lumayan panjang prosesnya. Ada beberapa syarat instrumen itu dianggap valid sehingga itu bisa kita anggap instrumen yang bisa mengukur orang sehingga orang itu bisa dibilang ekstrovert atau introvert. Dan itu sangat panjang prosesnya. Apakah bisa dengan gambar yang ditampilkan atau bisa dengan sentuhan-sentuhan praktis seperti kalau kamu tutup mata, kalau kamu masuk hutan, kamu temu gubuk atau rumahnya terbuka atau tertutup. Iya. Nah itu sebenarnya dalam konsepnya Nasya, sebenarnya dalam Gestalt ya, kita ada sebuah proses analisis atau proses asesmen yang disebut dengan asesmen praktis. Apakah itu salah? Enggak. Apakah itu benar? Tidak sepenuhnya. Jadi kita tidak bisa bilang itu salah secara mutlak dan tidak bisa kita bilang itu benar secara mutlak. Tapi yang jadi masalah adalah penggunanya. Karena sejatinya itu nggak boleh digunakan oleh orang-orang sembarangan. Yang Harus orang psikologi. Harus orang yang paham konteks asesmen. Misalkan contohnya ya, ada ditanyakan kepada orang yang hidup sepanjang tahun, sepanjang kehidupannya dia hidupnya di tepi pantai. Dia orang tepi pantai. Lalu ditanyakan ke dia, kamu tutup mata, masuk hutan, ketemu gubuk, pintunya terbuka atau tutup? Dia lihat gubuk di hutan aja nggak pernah. Iya. Apakah dia bisa mempersepsikan? Enggak. Karena siapa yang bisa mempersepsikan itu adalah orang yang pernah mengalami. Seperti sekarang, misalkan saya tanyakan Nasai. Coba sekarang Nasai bayangkan, Nasai sekarang berada di Town Square yang ada di New York. Bisa nggak kita bayangkan? Nggak pernah. Nggak bisa. Walaupun kita pernah lihat di TV-TV ya, kita pernah lihat di YouTube, tapi kita nggak bisa bayangkan gimana sih situasinya di situ. Nah itu maknanya ada yang namanya asesmen yang harus diukur
valid dan reliabelnya kepada orang yang memang valid dan reliable. Nah, sekarang pertanyaan, kok bisa bang? Ketika dijawab pertanyaan-pertanyaan yang di IG itu kok benar gitu. Yang ngerasa match. Iya, Kok benar gitu. Oh, ini kok tepat gitu. Jadi sebenarnya dalam psikologi itu, dalam asesmen itu kita menggunakan yang disebut dengan klarifikasi dasar. Jadi awal itu kita klarifikasi. Jika benar, maka kita gunakan klarifikasi itu. Jika salah, kita gunakan sebaliknya. Kalau istilah yang dikatakan oleh Pak Bang Andri itu logika terbalik gitu ya. Logika terbalik. Psikologi terbalik katanya. Tapi abang juga nggak tahu sih reverse psikologi itu seperti apa. Misalkan ada orang yang mencoba menafsirkan tanda tangan. Iya. Tangan. Lalu dilihat di sini, oh ini Nasai orangnya tegas. Sebelum dia bilang tegas, ada dua kemungkinan. Yang pertama dia memang lihat Nasai sepanjang hidup di rumah itu memang tegas. Jadi dia klarifikasi di situ. Atau yang kedua, dia coba bilang Nasai tegas untuk mengklarifikasi Nasai tegas atau tidak. Jadi caranya nanyanya gimana? Nasai punya adik. Iya. Perempuan. Iya, sering Nasai marahi. Iya, kalau nakal bang. Itu konsep yang lumrah sekali ketika ada adik kita nakal, perempuan kita marahi. Lalu dibilang, oh berarti Nasai itu tegas ya. Oh iya bang, karena pengawalannya dia mengantarkan Nasai tentang ketegasan. Oh iya, lihat ini ada garis ini, wah ini garis ini tentang ketegasan. Dukun dong. Ya dekat seperti itulah. Gini bang. Kalau hal ini saya pernah ngalamin. Itu ya kayak yang abang bilang tadi, saya ditanyakan soal kondisi pintu sebuah gubuk di hutan. Oke lah kalau beliau udah riset duluan atau enggak ya. Tapi kayaknya itu beliau belum tahu tentang saya sebelumnya, dan sebelum beliau menanyakan apapun, beliau tuh nggak melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan saya mengungkapkan sikap saya sendiri. Tapi ketika beliau menanyakan, ketika kamu melihat sebuah gubuk di hutan, apa yang kamu lihat? Pintunya tertutup atau terbuka? Lalu Nasai jawab apa? Lalu saya jawab waktu itu tertutup. Terus kata beliau, oh kamu introvert berarti. Padahal sebelum itu kayaknya beliau itu belum melakukan riset apapun tentang diri saya. Tapi saya ngerasa hasil yang beliau berikan itu match dengan kehidupan saya bang. Iya. Jadi kembali kita tadi kan ini. Bentuk klarifikasinya itu Nasai terfikirkan enggak kalau beliau itu pernah mengalami ketika ditanyakan kamu introvert ya? Enggak, saya extrovert. Menurut Nasai pernah nggak dialami itu? Gimana? Yang nanya itu sama Nasai, pernah nggak suatu saat sebelum nanya ke Nasai, menurut Nasai pernah nggak dia itu ketika nanya langsung dijawab oleh orang tuh, enggak bang, saya enggak introvert. Pernah nggak? Enggak. Pernah. Coba diulang bang. Misalkan gini, sebelum dia nanya Nasai, ditanyakan, kamu lihat itu segala macamnya, tertutup atau terbuka? Tertutup bang. Kamu introvert ya? Enggak bang, saya enggak introvert, saya extrovert. Apakah pernah orang seperti itu kejadian beliau temukan? Saya jamin pernah. Iya. Karena dengan sering dia coba trial and error, dia sudah tahu ilmunya bagaimana cara mengklarifikasikan kebenaran kepada orang. Iya. Penggunaan kata berarti tadi, kamu introvert berarti itu bentuknya bertanya atau memastikan? Nggak saya perhatikan kali kalau pas itu bang. Saya ngerasa beliau ketika bilang kamu tuh introvert ya. Iya benar, saya introvert. Menurut saya ya, raso-raso. Iya, karena memang situasi akan membenarkan. Artinya gini, kita cenderung akan diarahkan dalam konsep psikologi persepsi itu sebelum dia mengklarifikasi, sebelum kami ya, saya bilang kami lah, sebelum kami mengklarifikasi situasi yang kami asesmen, kami biasanya akan mencoba trial and error terus panjang sekali itu. Mungkin 10 kali, 20 kali, 100 kali kalau kami coba. Nanti akan bisa diterjemahkan orang-orangnya. Bahkan sekarang ada juga riset ya, itu bisa menerjemahkan perilaku orang itu dari budayanya. Apakah itu benar secara keseluruhan? Mungkin tidak. Tapi apakah itu salah juga secara keseluruhan? Kita bisa salahkan. Artinya orang yang mencoba melakukan psikologi praktis itu tidak salah, tapi juga tidak benar. Karena mereka itu mencoba untuk memasyarakatkan ilmu psikologi. Dan itu apakah salah? Enggak, itu bagus. Tapi yang jadi masalahnya adalah Nasai, ketika orang-orang mulai melakukan glorifikasi, mulai melakukan pengagungan terhadap
gejala-gejala ataupun terhadap kecenderungan-kecenderungan psikisnya. Padahal kecenderungan psikis itu sifatnya kecenderungan. Tidak serta-merta kita akan melakukan itu terus. Tidak serta-merta kita akan melakukan itu terus. Kembali kita pada konsep yang awal ya. Ini adalah orientasi ketertarikan sosial. Jadi tidak harus orang yang ekstrovert tuh lebih suka gaul dengan orang tanpa memikirkan dirinya sendiri, dan juga tidak harus orang yang introvert itu dia suka menyendiri tanpa memperhatikan lingkungan sosialnya. Karena kalau kita coba tafsirkan semacam itu, saya rasa manusia tuh berarti kita sekarang mendikotomiskan kalau nggak introvert bukan dia ekstrovert. Padahal nggak seperti itu konsep dalam psikologi. Setiap manusia itu pasti introvert, pasti. Kalau harusnya sesekali dia akan introvert, sesekali dia akan ekstrovert. Iya, sesuai dengan kondisi. Iya, kita tidak bisa menafsirkan itu secara kaku. Atau ada yang lain. Nah, mungkin ini yang paling, ini sedikit info juga ya, karena kita juga bahas ini. Mungkin bisa kita bahas nanti di edisi kedua ya. Iya. Mungkin Nasai pernah dengar istilah kepribadian sanguin, koleris, pernah nggak? Melankoli, plekmatis, pernah nggak? Literasi saya nggak sejauh itu kayaknya, Bang. Jadi ini kalau saya pribadi ya, menurut saya, jika seandainya kita berbicara tentang kecenderungan yang agak kaku ya, 4 titik kepribadian tadi itu bisa kita masukkan kepada kecenderungan yang lebih kaku daripada introvert dan extrovert. Contohnya? Ini mungkin depannya ya, kalau seandainya kita buat lagi ya, ini udah lama juga. Oke. Jadi contohnya ya sedikit ini juga, kalau sanguin itu mewakili, ini sebenarnya ilmu lama nih Nasai. Orang yang memperkenalkan ini orang-orang Yunani dulu, Yunani kuno, tapi setelah ditafsirkan, dicoba diterjemahkan dalam keilmuan modern, itu memiliki daya valid juga. Daya valid. Tapi menurut saya setelah saya pelajari sampai sejauh ini kayaknya lebih cenderung lebih agak kaku, lebih agak menetap. Ini katanya gini, yang pertama tuh sanguin. Sanguin ini dalam mitologinya itu mewakili api, unsur api. Nah, ini kayak Avatar. Iya. Jadi unsur api. Bagaimana unsur api? Orang yang membakar, orang yang berkobar-kobar gitu ya. Orang bisa membakar orang lain gitu, membakar suasana. Kemudian tipe yang kedua melankoli. Melankoli ini mewakili air. Kenapa disebut air? Dia itu mengalir. Tipe-tipe yang mengalir, yang merasakan gitu, yang feelingnya tuh tenang gitu ya, santai gitu. Kemudian ada koleris, ini angin, udara. Apa tipe angin? Dia itu mudah dia itu mudah mengombang-ambingkan orang. Jadi dia bisa bawa orang ke sini, dia bisa bawa orang ke sini, dia bisa bawa. Itu tipe angin. Tapi terkadang dia nggak nampak. Dia nggak tahu, ini ada orang, ada dia atau tidak. Tapi dia menggerakkan. Kemudian ada yang keempat tuh plekmatis, itu tanah. Apa tanah? Itu diinjak-injak orang, bisa dibentuk sesuka hati gitu. Berguna, bermanfaat. Dan apakah yang lainnya bermanfaat? Juga bermanfaat. Dan ketika 4 elemen ini digabung, maka dalam konsepnya ketika ada satu tubuh atau satu organisasi yang memiliki 4 elemen ini dan bergabung, itu biasanya organisasi itu kuat. Iya. Contoh yang paling sering digunakan oleh orang-orang Islamisasi itu, orang mencoba mengislamisasi ilmu, 4 tipe kepribadian tadi itu mengarah kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga Ali. Minggu depan kita bahas. Menarik itu. Ya. Saya rasa itu juga sangat menarik. Tapi kayaknya Bang, kalau kita bahas itu terus ini nggak bakal selesai. Iya sih. Makanya nanti ini kita harus ada dulu yang kedua. Iya. Oke lah, bisa lah. Insya Allah bisa. Oke. Jadi mengenai ini kemana-mana ya pembahasan kita ya? Iya, saya coba balik lagi. Harus. Extrovert sama introvert nih Bang. Saya nggak tahu nih durasinya udah berapa, nggak lihat jam juga, nggak lihat apa. Nggak tahu. Lanjut. Kan menurut teori yang Abang pelajari, yaitu teorinya Gustav Jung, itu katanya introvert dan extrovert itu pada dasarnya adalah introversion dan extraversion, yang dimana terjadi social oriented ya. Iya, itu dasarnya social oriented. Kayak dia, misalkan seseorang itu bisa melakukan, orang lain itu bisa melakukan sesuatu. Kalau menurut orang extrovert itu, kalau dia bisa, saya juga bisa. Nah, betul. Dan untuk orang introvert itu,
ketika Orang lain bisa? orang lain bisa, lalu dia mempertanyakan kembali kepada dirinya, apakah Saya saya bisa. juga bisa? Tentunya hal itu sangat, menurut saya ya, itu sangat bertentangan dengan pengertian yang beredar sekarang. Iya, ini, betul, Bang. betul, Li. Berkembang pada saat ini. Betul. Ya walaupun ada benarnya juga ya. Artinya apakah orang-orang yang menarik diri akan melakukan seperti itu? Ya bisa jadi. Ya, Dan apakah orang-orang yang suka koar-koar, suka rame-rame, apakah melakukan hal seperti itu juga bisa jadi? Nah, saya pernah cari itu di Google. Ya, saya kan tadi sempat bilang kalau saya juga pernah menyatakan di media sosial bahwa saya adalah orang yang introvert. Introvert guy ya. Nah, padahal kalau dilihat di sini, apakah mungkin saya introvert? Kalau menurut udah ini di depan umum loh. Bahkan gini loh, ada satu pemaknaan yang keren sih menurut saya ya. Ketika orang-orang itu mengakui dirinya introvert, maka dia pada dasarnya tidak introvert. Enggak introvert. Dan ketika orang-orang mengakui dirinya ekstrovert, maka dasarnya dia tidak ekstrovert. Iya, ada masalah pada mental. Iya, ada masalah. Iya. Karena konsep kesadaran ya. Oke, inti dari penjelasan saya tadi, Bang. Dari teorinya Gustav Young yang menyatakan hal yang seperti yang Abang jelaskan dan saya pertegas barusan. Dan jawaban dari saya pernah search di Google Translate, introvert itu menyendiri, suka ya? menyendiri. Sudah diterjemahkan secara itu ya. Kok bisa teori ini bisa Nyimpang. segitu nyimpangnya, Bang, antara orang yang memang benar-benar melakukan penelitiannya sama yang Gustav Young tadi yang menyatakan seperti itu, sama Google Translate ini yang mungkin semua orang akan percaya dengan apa yang diterjemahkannya itu, Bang. Iya, tadi lah yang kita coba bicarakan ya. Ada yang namanya masa glorifikasi tadi ya. Itu salah satu penyebabnya juga. Dan juga sekarang kalau kita coba lihat nih, definisi yang diakui dan iakan oleh semua orang itu memang itu yang sekarang. Iya. Sehingga sekarang itu apakah kita menyalahi itu, saya rasa juga tidak tepat. Oh itu salah, itu nggak tepat. Karena di satu sisi ada juga benarnya ketika kita mencirikan orang-orang introvert itu dengan orang-orang menyendiri dan orang-orang extrovert suka rame-rame, itu mungkin ada benarnya. Namun yang harus kita pahami di sini adalah tidak selamanya orang introvert itu akan introvert dan tidak selamanya orang extrovert itu akan extrovert. Karena apa? Karena bahasanya itu adalah kecenderungan, bukan ketetapan. Iya. Logis sih. Iya, karena kalau seandainya itu ketetapan, maka manusia di dunia ini terbagi dua. Ada orang introvert dan ada orang extrovert. Padahal konsep yang diakui oleh agama kita apa? Setiap orang itu punya kepribadiannya diri masing-masing. Kita tidak bisa patokan, dia ini pasti introvert, dia pasti extrovert. Tidak bisa seperti itu. Oke. Artinya memang nggak ada seseorang itu yang introvert ekstrim dan Iya, bahkan nggak ada. Ekstrim. Bahkan kalau kita coba bilang, apakah ada introvert dan extrovert? Saya bilang nggak ada bahkan. Yang ada itu extraversion dan introversion. Apa itu extraversion? Adalah orang-orang yang meletakkan orientasi persepsi dirinya terhadap apa yang terjadi di lingkungannya. Kemudian apa itu introversion? Adalah orang-orang yang mengambil semuanya ke dirinya. Jadi semua itu dilihatnya nanti kembali ke dirinya, dialami oleh dirinya dan segala macamnya. Tapi kalau orang extraversion enggak, ini saya yang harus ikut serta ini gitu. Nah, apakah orang-orang yang ekstrovert yang didefinisikan sekarang itu seperti itu? Ya. Dan apakah orang introvert didefinisikan seperti itu? Benar. Tapi tidak selamanya orang itu akan kaku seperti itu. Itu pemaknaannya. Oke, kayaknya kalau kita bahas lebih jauh lagi kayaknya nggak bakal cukup waktunya, Bang. Cukup. Ya sebenarnya kita punya waktu Cukup yang kalau banyak. ada dia. Punya waktu yang banyak, cuman takutnya penontonnya makin kesini makin bosan, Bang. Iya, karena bahasanya mungkin cenderung itu aja ya. Oke lah, kita kayaknya asik nih kita bahas yang 4 kepribadian tadi minggu depan kita. Minggu depan harus kita bahas lagi di segmen dosen ajar yang keberapa gitu kan. Iya, betul. Ini yang BK-nya tentang extrovert dan introvert bakal jadi materi satu. Iya, siap. Boleh. Kalau kemarin kan segmen dosen ajar yang pertama kita itu materi satunya Filsafat pendidikan. Kita sebenarnya di BK itu, jadi BK itu, sedikit info ya. Saya nggak tahu juga nih apakah mahasiswa BK pahamnya atau tidak. Jadi BK itu sebenarnya hasil dari perkawinan banyak ilmu. Counseling itu hasil dari perkawinan banyak ilmu. Dan dasarnya itu adalah filsafat. Kemudian ada psikologi, pendidikan, ekonomi, bahkan sosiologi, antropologi. Ada 6 ilmu yang terkawinkan jadi satu dan itu adalah BK.
Sehingga Saya penasaran nih Bang. Sehingga sering ya Bang Adri tuh ngomong di kampus tuh, "Woi, kau kayak tahu semua," gitu kan. Sebenarnya bukan tahu semua karena memang saya pribadi belajar, Abang belajar gitu. Iya. Kami belajar, bahkan kami belajar teorinya, materialisme historiknya Karl Marx, kami bahas teorinya revolusi merahnya Lenin, kami bahas sampai ke situ. Iya. Sebenarnya saya sangat penasaran nih Bang dengan pembahasan yang terakhir ini. Tapi ya kita kembali lagi, takut ini over durasi. Ini memang harus ada duduk BK yang kedua Bang. Ayo kita bisa nih. Saya menarik nih kalau nggak soal bahasa. Walaupun saya bukan orang BK Bang, tapi saya tertarik. Jadi bisa juga Nasai kita minta ini ya, usulan apa materi kita bahas apa gitu. Oh ya, buat teman-teman yang mau, ini sebenarnya di closing nanti Bang. Iya. Tapi kita nggak mau closing apa-apa. ya. Buat teman-teman yang penasaran apa itu tentang suatu materi apa atau pengen kita bahas tentang materi apa, boleh di komen di bawah ya. Oke Bang, sebelum kita benar-benar closing, saya dari tadi ya. minta, dari tadi pengen closing ya. Iya, dari tadi pengen closing Bang. Tapi sebelum kita benar-benar closing, saya minta Abang untuk ngasih suatu kata-kata motivasi Closing mungkin buat statement lah teman-teman. ya. Closing statementnya dari Abang ke sahabat progresif. Berarti terkait dengan yang tadi ya, terkait dengan introvert extrovert ya. Iya. Apa ya? Oh ini. Jadi kesehatan mental itu, sehat secara mental itu memiliki dua dimensi. Yang pertama, sadar bahwa kita hidup di lingkungan kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita sadar bahwa penyakit itu tidak ada di diri kita. Ada dua. Saya ulangi ya, kesehatan mental itu ada dua indikasinya. Yang pertama, kita sadar bahwa kita hidup di lingkungan kita. Kita sadar dengan orang-orang yang kita ada punya kawan yang suka makan, kita sadar dengan ada kawan yang suka tidur. Itu sehat Bang. Itu enggak secara mental kita ya. Ketika kita tahu kawan itu suka makan dan kita mengakomodir itu, kita nggak apa-apa lah, kamu tuh suka makan. Kamu tuh suka cerewet gitu kan. Kamu tuh suka diam. Nah, ketika kita kita permisif dengan hal seperti itu adalah syarat kesehatan mental yang pertama. Sehat secara mental kita. Yang kedua, sehat secara mental adalah ketika kita sadar bahwa diri kita nggak punya penyakit. Dan orang-orang yang mengakui dirinya introvert, dia mengaku dirinya ekstrovert, itu adalah orang-orang yang kedua tadi kena. Karena dia mengakui sakitnya. Dan itu pasti sakit Bang. Itu sakit menurut saya. Oke, dari sana saya menyimpulkan bahwa nggak ada manusia yang benar-benar introvert dan nggak ada manusia yang benar-benar ekstrim. Itu datang dari ahlinya loh. Beliau ini sekarang sebentar lagi insya Allah doktor di depannya. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan nih. Dan konsentrasi beliau tentunya di bidang konseling. Itu dari S1 udah liner Bang ya? Udah. Jadi saya rasa cukup valid kalau bahasa itu dikeluarkan dari beliau. Tapi sebagai akademisi, sebagai mahasiswa, nanti baca-baca lagi. Iya, kita harus riset, harus. Supaya nggak ada lagi yang namanya kayak multitafsir yang kayak miskonsepsi. Gini ya Bang ya? Miskonsepsi. Oke, itu nggak ada manusia yang introvert, nggak ada manusia yang extrovert. Untuk selamanya ya ada, tapi hanya sebagian hidup kita aja. Kecenderungan. Hanya kecenderungan. Jadi jangan pernah lagi mengklaim dirimu itu introvert dan mengatakan itu adalah sebuah kelemahan dari kamu. Sekian dari saya dan juga Bang Agung, tentunya sebagai narasumber kita pada hari ini. Biasanya beliau jadi podcaster, tapi kali ini jadi narasumber ya. Oke, itu aja Bang ya. Cocok. Oke, untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen itu. Share juga. Share penting. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam progresif.